wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai penelitian manajemen proyek tentang pembangunan bengkel mobil. Sebelum saya mempresentasikan materi ini, saya sebelumnya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama yaitu ada Nurma Yunita dengan NIM 180130003. Kemudian ada yang kedua Padilatus Sabarina Harahap dengan NIM 180130022. Kemudian yang ketiga ada saya sendiri Welpiano Prabowo dengan NIM 180130029. Dan yang keempat yaitu ada Kurpan Wahyan Wahid dengan NIM 180130039. Jadi sebelumnya pada presentasi ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal tentang pembangunan proyek bengkel mobil. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai cara dan hasil perhitungan durasi pembangunan proyek bengkel mobil ini. Dan yang kedua itu saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara dan hasil perhitungan tenaga kerja pada pembangunan proyek bengkel mobil ini. Dan yang ketiga yaitu saya akan melakukan perbandingan antara kegiatan aktual yang ada di lapangan dengan hasil perhitungan dengan menggunakan metode critical path method atau CPM. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian ini, yaitu jadi perusahaan Indotip ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang otomotif dan perbaikan mobil. Jadi perusahaan ini akan melakukan pengembangan perusahaan dengan cara membuka anak cabang. Salah satunya yang anak cabangnya yaitu yang akan saya jelaskan pada presentasi ini. Jadi di gambaran umum pada pembangunan bengkel mobil Indotip ini ada beberapa bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu mengenai nama dan lokasi proyek, di mana nama proyeknya yaitu pembangunan bengkel mobil Indotip. Kemudian lokasi proyeknya yaitu di Jalan Gunung Karang Lingkungan 13, Kecamatan Binjai Selatan, Kelurahan Binjai Estate, Kota Binjai. Jadi yang kedua itu ada pemilik dan pemborong. Pemiliknya yaitu ada Heri Wahyudi dan nama pemborong yaitu Suryadi Lesmono. Kemudian di sini ada lama pengerjaan proyek. Jadi berdasarkan survei yang saya lakukan, jadi pembangunan proyek pada saat ini itu masih berada 80%. Jadi pihak pemborong itu mengestimasikan lamanya waktu pembangunan yaitu selama 120 hari. Jadi itu terhitung mulai dari tanggal 1 Oktober sampai 1 Februari 2021. Yang keempat itu ada mengenai tenaga kerja. Jadi berdasarkan survei yang saya lakukan itu tenaga kerja dalam pembangunan proyek ini dia terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada tenaga kerja kontraktor atau di bagian bangunan. Jadi tenaga kerja ini memiliki tugas yaitu mulai dari pembuatan pondasi, kemudian melakukan pengecoran. Setelah itu ada melakukan pemasangan batu dan lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan pembangunan atau bangunan. Jadi tenaga ini dalam proyek ini itu berjumlah 10 orang.
Yang kedua itu tenaga kerja teknisi pengelasan. Jadi tenaga kerja ini memiliki tugas di bagian pemasangan dari pemasangan kerangka baja, karena dalam proses pembangunan ini bagian atapnya itu semua terbuat dari kerangka baja, sehingga diperlukan teknisi pengelasannya. Jadi tenaga kerja ini berjumlah 5 orang. Kemudian di sini ada gambaran umum, yaitu mengenai biaya proyek. Jadi biaya proyek dalam berdasarkan hasil survei langsung dari pihak pemilik proyek ini berjumlah 400 juta. Kemudian luas area. Jadi proyek ini tuh dibangun pada area yang memiliki ukuran 10 meter dikali 32 meter, atau memiliki luas 320 meter persegi. Jadi proyek ini tuh dengan luas area yang dapat dikatakan tidak terlalu lebar dan tidak terlalu sempit juga, tetapi proyek ini dia dibangun ada 2 tingkat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Jadi di sini ada mengenai data kegiatan proyek. Jadi data kegiatan proyek ini dibuat dalam bentuk tabel, di mana pada tabel ini ada mengenai nama kegiatan, yaitu menguraikan jenis-jenis kegiatan yang ada di dalam proyek pembangunan bengkel mobil Indotip ini. Kemudian ada namanya kode kegiatan. Jadi untuk memudahkan pembuatan jalur kritis menggunakan metode CPM ini, jadi dibuatlah uraian-uraian kegiatan itu dalam bentuk kode kegiatan, yaitu ada kode A sampai L. Kemudian di sini juga ada data mengenai jumlah tenaga kerja, seperti yang dipaparkan dalam gambaran umum tadi. Kemudian di sini ada kode kegiatan sebelumnya, atau kegiatan kegiatan sebelum kegiatan sendiri. Misalkan di sini kan ada pemasangan pondasi. Jadi untuk kegiatan yang sebelumnya itu ada namanya galian pondasi, begitu juga seterusnya. Kemudian di sini ada durasi. Jadi durasi ini terhitung dalam hari. Untuk data-data mengenai kegiatan proyek ini dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya di sini ada perhitungan durasi proyek. Jadi dalam penelitian manajemen proyek pembangunan bengkel Indotip ini seperti yang dijelaskan, bahwa peneliti ini menggunakan metode CPM atau Critical Path Method. Jadi di sini yang pertama itu menghitung waktu kegiatan. Jadi menghitung waktu kegiatan ini berdasarkan data early start, kemudian last finish, kemudian ada last start dan ada early finish. Kemudian di sini juga ada slack, di mana slack ini diperoleh dengan mengurangkan dari early finish dikurang last finish. Seperti contoh di sini kan ada perhitungan slack 0 untuk kegiatan A. Di sini early finish dikurang dengan last finish, dia kan hasilnya 0, sehingga diperoleh slack itu 0 untuk kegiatan A. Untuk data selanjutnya dapat dilihat pada tabel. Kemudian di sini langkah yang kedua yaitu membuat kegiatan dan jalur kritis.
Jadi pada pembuatan kegiatan dalam pembuatan jalur kritis ini itu datanya berasal dari sumber dari perhitungan durasi proyek tadi. Jadi dalam membuat jalur kritis ini dia diuraikan mulai dari start hingga finish. Untuk datanya menggunakan early start, kemudian early finish, kemudian last start dan last finish. Berdasarkan untuk perhitungan jalur kritis itu kan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kemudian untuk menentukan jalur kritis, kita itu diperoleh ini jalur kritis dari hasil yang nol. Kalau dia hasil bawahnya 0, maka itu dimasukkan ke dalam jalur kritis. Seperti di sini kan contohnya untuk jalur kritis. Di sini kan hasilnya 0, sama semua dalam A ini, yaitu 88 itu hasilnya 0. Sehingga apabila dikurangkan kan hasilnya 0, maka A ini termasuk jalur kritisnya. Kemudian yang kedua ada B. Seperti di sini kan B hasilnya juga 0 karena semuanya sama. Kalau apabila dikurangkan juga hasilnya 0, maka B termasuk jalur kritis. Kemudian E. Di sini juga E kan hasilnya 0. Begitu juga seterusnya. Jadi berdasarkan pada gambar itu maka diperoleh kegiatan dan jalur kritis, yaitu jalur kritisnya A, B, kemudian E, kemudian F, kemudian G, kemudian J, kemudian K, dan yang terakhir itu L. Untuk waktunya, jadi dalam proyek ini berdasarkan perhitungan menggunakan CPM itu diperoleh hasil untuk durasi waktu yaitu selama 86 hari. Kemudian selanjutnya di sini ada perhitungan tenaga kerja. Jadi untuk perhitungan tenaga kerja ini kita mengambil perwakilan data aja, yaitu datanya kita gunakan early start dan early finish. Kalau teman-teman ingin menggunakan data yang lain, data seperti last finish sama last start itu sama aja hasilnya. Jadi di sini kan menggunakan data early start dan early finish. Jadi tinggal dimasukkan saja ke dalam tabel ini. Sebagai contoh di sini kan ada kegiatan A. Kegiatan A itu diawali untuk early startnya dia 0, maka 0 di sini kan. Kemudian untuk untuk early finishnya kan 8, maka di sini kita supaya mudah kita warnai lah, mulai dari durasi 0 sampai 8. Selanjutnya di sini ada kegiatan B. Jadi kegiatan B ini early startnya itu 8, kemudian early finishnya ada 20. Maka kita di sini warnai mulai dari durasi 9 sampai dengan durasi 20. Begitu juga selanjutnya. Jadi untuk menghitung jumlah tenaga kerjanya itu bagaimana? Jadi di sini kan pada tabel ini kan juga sudah terdapat keterangan jumlah tenaga kerja. Sebagai contoh di sini kan untuk durasi 1 sampai 2 hari. Di sini kan diwarnai ada di mana kan ada warna merah ini, dia itu kan jumlah tenaganya kerjanya 10 pada kegiatan A. Maka untuk durasi waktu 1 sampai 2 hari itu maka jumlah tenaga yang dibutuhkan 10. Begitu juga selanjutnya. Kemudian di sini ada perbandingan antara kondisi aktual proyek dengan hasil perhitungan. Jadi berdasarkan hasil survei
kondisi aktual proyek dengan hasil perhitungan menggunakan metode CPM atau Critical Path Method ini terdapat perbedaan yang dapat dikatakan cukup besar. Jadi penyebab perbedaan perhitungan ini telah kami uraikan menjadi 3. Yang pertama itu ada faktor alam. Jadi di sini kan untuk faktor alam, salah satu faktor terbesar dari faktor alam ini hujan. Jadi pada bulan Oktober sampai Desember di lokasi proyek ini atau di kota Binjai ini curah hujannya itu dapat dikatakan berdasarkan statistik itu dia cukup tinggi. Jadi sering terjadi hujan sehingga para pekerja ini kan ketika hujan harus berhenti, sehingga itu kan dapat menyebabkan sebuah proyek itu waktunya akan menjadi lama. Kemudian di sini ada faktor teknis. Jadi di dalam faktor teknis ini penyebabnya yaitu mengenai keterampilan atau skill dari pekerja itu. Jadi dapat dikatakan bahwa para pekerja yang bekerja pada proyek ini memiliki keterampilan atau skill yang dapat dikatakan rendah. Kemudian di sini faktor yang ketiga yaitu faktor keuangan. Jadi faktor keuangan ini yang menjadi penyebabnya yaitu biaya atau budget yang dimiliki oleh pemilik proyek. Jadi pemilik proyek ini kehabisan biaya untuk pembangunan, sehingga pembangunan proyek ini harus dihentikan. Hal ini juga berdampak terhadap lamanya waktu penyelesaian proyek. Kemudian di sini perbandingannya yaitu dalam kondisi aktual proyek pembangunan bengkel mode Indotip ini diperkirakan akan selesai dalam kurun waktu 120 hari. Jadi di sini kan terdapat perbedaan, di mana kalau dalam kondisi aktual proyek pembangunan bengkel mobil itu diperkirakan akan selesai dalam kurun waktu 120 hari. Sedangkan kalau berdasarkan hasil perhitungan proyek pembangunan bengkel mobil Indotip ini diperkirakan dapat sedikit lebih cepat selesainya, yaitu selama 86 hari. Di sini juga akan dijelaskan mengenai kondisi saat peneliti itu melakukan survei ke lapangan. Kemudian berdasarkan pemaparan mengenai presentasi ini, saya mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu untuk cara dan hasil perhitungan durasi proyek pembangunan bengkel mobil, yaitu dengan cara membuat jalur kritis menggunakan Critical Path Method atau CPM. Jadi dari hasil jalur kritis tersebut diperoleh durasi proyek pembangunan selama 80 hari. Kemudian yang kesimpulan kedua yaitu untuk cara dan hasil perhitungan jumlah tenaga kerja, yaitu dengan cara membuat tabel yang disusun berdasarkan data early start, early finish. Kemudian dari hasil perhitungan di tabel tersebut diperoleh jumlah tenaga yang dibutuhkan selama pengerjaan 86 hari tersebut. Kemudian untuk kesimpulan yang ketiga itu berdasarkan hasil penelitian terdapat perbedaan estimasi waktu pengerjaan pembangunan proyek bengkel mobil Indotip antara kondisi aktual dengan hasil perhitungan menggunakan Critical Path Method atau CPM. Perbedaan perhitungan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama faktor alam, yang kedua faktor teknis, dan yang ketiga yaitu faktor keuangan dari pemilik bengkel mobil Indotip ini.
Mungkin sekian presentasi dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.